Emplang udang yang mengajarkan saya bertahan. Oke. Saya mau mulai cerita ini bukan dari hasil akhirnya, tapi dari satu kalimat yang dulu sempat terlintas di kepala saya. Mungkin saya memang tidak berbakat di sini. Kalimat itu muncul setiap kali adonan gagal, setiap kali amplang tidak mengembang, dan setiap kali minyak terasa seperti mengejek kesabaran saya. Banyak orang melihat amplang udang sebagai cemilan, tapi bagi saya amplang ini pernah jadi saksi proses jatuh bangun yang tidak semua orang lihat. Ada hari-hari di mana saya sudah menyiapkan bahan dari pagi, mengaduk dengan harapan, tapi sore harinya yang tersisa hanya rasa kecewa. Pernah satu waktu adonan sudah terlihat bagus, teksturnya halus, aromanya keluar, saya goreng dengan penuh percaya diri, tapi hasilnya keras. Bukan hanya amplangnya, hati saya juga ikut mengeras. Di situ saya diam cukup lama di dapur, tanya dalam hati, salahnya di mana? Dari situ saya mulai belajar dari satu hal. Kegagalan itu tidak selalu berisik, kadang dia datang pelan tapi berulang. Dan yang berulang itu yang paling menguras mental. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara tangan menyentuh adonan, cara adonan merespon saat ditekan, bahkan suara kecil saat adonan jatuh ke minyak. Dari situ saya sadar, amplang udang itu hidup, dia beraksi pada perlakuan kita. Saya pernah terlalu ingin cepat berhasil, minyak saya panaskan tinggi karena ingin hasil cepat mekar. Tapi yang terjadi, amplang memang mengembang, tapi rasanya gosong, cantik di luar tapi tidak jujur di dalam. Di titik itu saya belajar tidak semua yang cepat itu baik. Proses menggoreng amplang mengajarkan saya tentang sabar yang nyata. Minyak harus dingin di awal, amplang masuk satu persatu, api dinaikkan perlahan, tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa dia akan melawan. Sama seperti hidup, sama seperti usaha kecil yang kita bangun pelan-pelan. Kalau terlalu ingin hasil, biasanya kita lupa menikmati prosesnya. Ada masa di mana saya hampir berhenti, bukan karena tidak bisa, tapi karena lelah. Lelah mencoba, lelah gagal, lelah menjelaskan ke orang lain kenapa hasilnya belum konsisten. Tapi anehnya, setiap kali ingin berhenti, saya selalu kembali ke dapur. Mungkin karena di situ saya merasa jujur dengan diri sendiri. Tidak ada penonton, tidak ada pujian, hanya saya, adonan dan waktu. Sampai akhirnya ada satu momen yang tidak akan saya lupa. Saat amplang itu mengembang pelan, warna merah merata, dan saat digigit renyah. Bukan cuma rasanya yang enak, tapi perasaan di dada itu lega, seperti ada bagian diri yang akhirnya diakui. Dari situ saya paham, keberhasilan itu tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang dia datang pelan, tapi menetap. Amplang udang ini bukan cuma soal cemilan, ini soal proses, soal kesabaran yang diuji berkali-kali, soal tangan yang belajar dari kegagalan, soal hati yang tidak menyerah meski sempat ragu. Jadi kalau hari ini kamu sedang mencoba, entah itu membuat amplang, membangun usaha, atau bertahan di fase sulit, ingat satu hal, yang pelan belum tentu kalah, yang sering gagal belum tentu salah. Selama kamu masih mau